Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izin perkenalkan diri, saya Gianu Imanul Manusama dengan NPM 2440302027. Kali ini saya akan presentasikan mengenai jenis-jenis dari dioda. Baik, pertama ada pengertian dari dioda. Saya akan menjelaskan singkat mengenai dioda ini. Dioda ini adalah komponen elektronik. Dia mempunyai dua kutub, anoda dan katoda. Eh, yang dimana dapat mengantarkan arus listrik di satu arah dan menghambat arus jika dia berada di arah yang sebaliknya. Nah, secara struktur dioda ini punya dua jenis, yaitu P-type dan N-type. Kedua jenis bahan ini disatukan, terbentuklah persambungan PM atau junction yang menjadi dasar kerja dioda. Baik, eh, saya rasa itu hanya untuk cukup dulu untuk pengertian dari dioda secara singkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari jenis dioda yang pertama. Di sini ada dioda penyearah, yaitu rectifier dioda. Ini merupakan dioda yang paling umum yang paling sering dilihat. Dioda penyearah ini berfungsi mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus DC. Dan untuk jenis dari dioda penyearah ini, dia punya dua jenis, yaitu dioda half wave. Eh, Dioda half wave ini menggunakan satu dioda saja. Jadi hanya melewatkan setengah siklus positif dari sinyal AC. Contohnya saat tegangan positif, dioda menghantarkan. Jadi waktu tegangan negatif, diodanya memblokir. Selanjutnya itu ada jenis yang kedua, yaitu full wave rectifier. Nah, full wave rectifier ini menggunakan dua atau empat dioda atau bridge rectifier. Eh, Dalam bridge rectifier, satu set dioda menghantarkan pada siklus positif dan set yang lainnya itu menghantarkan pada siklus negatif. Baik ke jenis dioda yang selanjutnya. Di sini ada dioda Zener. Nah, dioda Zener itu berfungsi menstabilkan tegangan. Jadi misalkan kalau ada tegangannya eh, tidak stabil, dia akan stabilkan di 5 volt, 9 volt, atau 12 volt. Nah, dioda Zener ini dioda khusus, dia dirancang dalam kondisi tegangan balik atau reverse bias. Dia ini menjaga tegangannya agar tetap konstan. Jadi, bisa dibilang dioda Zener ini adalah penstabil dalam rangkaian elektronika. Nah, dioda Zener banyak digunakan dalam adaptor dan rangkaian power supply supaya tegangannya tidak melebihi batas aman. Selanjutnya ada dioda light atau light emitting diode. Dioda LED ini berfungsi mengubah listrik menjadi cahaya. Energi cahaya saat dialiri arus maju, elektron dan hole bergabung dan memancarkan cahaya foton. Mungkin cukup singkat cukup jelas buat LED dioda gimana fungsinya sendiri, yaitu mengubah energi menjadi cahaya. Nah, hmm, karakteristiknya dia ini hanya bekerja pada forward bias. Kelebihannya ini konsumsi dayanya rendah dan tidak menghasilkan panas berlebih. Selanjutnya ada dioda Schottky. Nah, dioda Schottky berfungsi jadi penyearah arus listrik. Dia mempunyai daya tinggi. Dia mengalihkan dengan switching. Pengalihannya cepat dan juga fungsi lainnya itu mendeteksi sinyal frekuensi tinggi. Untuk struktur dan prinsip kerja dioda Schottky itu berbeda dengan dioda biasa.
Hmm, dioda Schottky ini intinya dioda ini dia bisa dengan cepat mengubah arah tegangan hmm, yang memiliki daya tinggi. Selanjutnya ada dioda varaktor. Nah, dioda varaktor ini juga adalah jenis dioda semikonduktor. Dia bekerja dengan mengubah kapasitansi atau nilai kapasitor. Eh, Fungsi utama dioda ini juga sebagai kapasitor atau variabel yang dikendalikan tegangan yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penyetelan frekuensi pada radio dan TV serta dalam rangkaian osilator, dan juga pengalih frekuensi dan juga filter. Eh, jadi dengan demikian kapasitansi dioda varaktor dapat dikontrol oleh tegangan. Dioda ini banyak digunakan dalam rangkaian frekuensi. Contohnya seperti penerapan tuning otomatis pada radio atau televisi. Ada ya karakteristiknya juga ada bisa dilihat dalam apa fil sebagai filter frekuensi variabel. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dioda lain selain dari dioda utama yang paling banyak digunakan sebelumnya. Ini adalah dioda-dioda khusus. Ada fotodioda, itu mengubah cahaya menjadi arus listrik. Kalau yang tadi ada mengubah listrik menjadi cahaya, ini bisa dibilang sebaliknya. Dia mengubah cahaya menjadi arus listrik dan menggunakannya pada sensor cahaya dan kamera. Selanjutnya ada laser dioda. Ini menghasilkan cahaya laser, digunakan pada CD atau DVD. Eh, Digunakan juga pada printer dan komunikasi optik. Selanjutnya, untuk dioda yang punya peran khusus lainnya itu ada tunnel dioda. Dioda ini khusus untuk frekuensi yang sangat tinggi. Dia menggunakan efek tunneling kuantum. Selanjutnya ada pin dioda. Dia memiliki lapisan intrinsik. Digunakan dalam rangkaian RF atau bisa dibilang radio frekuensi. Yang terakhir untuk jenis dioda khusus itu ada GaN dioda. Dia menghasilkan gelombang mikro atau microwave untuk radar dan sensor kecepatan. Baik, jadi bisa disimpulkan dioda ini adalah komponen semikonduktor. Dia hanya dapat menghantarkan arus ke satu arah dan perannya penting dalam berbagai rangkaian elektronika tergantung dari jenis diodanya sendiri. Mulai dari dioda punya arah, dia berfungsi mengubah arus AC menjadi DC, adapun zener menjaga kestabilan tegangan, adapun LED menghasilkan cahaya dan energi listrik. Dioda Schottky yang memiliki respon cepat dengan tegangan jatuh rendah, yang memiliki respon cepat juga dengan yang memiliki tenaga tinggi. Dan dioda varaktor juga yang berfungsi sebagai kapasitor variabel untuk rangkaian frekuensi. Jadi secara keseluruhan, dioda ini berperan penting dalam pengendalian, pengaturan, serta konversi arus dan sinyal listrik. Sekian untuk presentasi PPT saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Thanks for listening.